Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, para orang tua, kalau saya suruh memilih, punya anak yang nanti kuat atau lemah, kuat atau yang lemah, tahan uji atau lembek, tahan banting atau apa namanya? Lawannya apa tahan banting? Tahan terbang. Manja? Antara anak yang tahan banting atau anak yang manja? Kapan kita menguji anak-anak kita atau membekali anak-anak kita atau menyiapkan anak-anak kita, memberi pondasi anak-anak kita untuk jadi anak yang kuat, tahan uji dan tahan banting? Kapan? Enggak pernah ya. Kita pasti berpikir punya anak nanti jangan menderita atau sengsara seperti orang tuanya. Nah, pola pikir ini hampir terjadi di semua tempat karena
orang tua ingin anak tidak menderita seperti penderitaan orang tuanya. Maka dari kecil anak sudah dienakkan, anak sudah dimanja, anak tidak boleh luka sedikit pun, anak tidak boleh tersentuh oleh yang namanya sakit dan seterusnya. Nah, apakah yang disiapkan oleh orang tua dengan cara seperti itu nanti menghasilkan anak yang tahan uji, tahan banting? Tidak. Nah, tapi apakah orang tua akan mendampingi seterusnya? Tidak. Nah, kalau gitu jangan sampai keliru menyiapkan anak untuk masa depannya. Karena kalau tidak, ya artinya kita mewariskan sesuatu yang justru membuat anak jauh lebih menderita daripada kita. Karena mereka tidak tahu bekerja, mereka tidak tahu yang namanya harus berjuang keras, mereka tidak tahu bagaimana harus berjibaku dengan tantangan-tantangan hidup pada saat ini. Ya. Untungnya, dalam gereja kita, ketika orang tua pada tidak sanggup mendidik anak, menyiapkan anak, memberi pondasi anak dari kecil. Ada yang namanya BIABIR, ada yang namanya OMK, ada yang namanya kaderisasi, ada yang namanya latihan kepemimpinan. Ya. Itu mau mengisi sesuatu yang kurang yang tidak sempat diberikan oleh orang tua. Tapi kalau kemudian orang tua tidak mengizinkan ikut dalam pembinaan itu, ya nanti buahnya akan ditanggung oleh anak-anak yang pada akhirnya tidak mampu berjuang dalam hidup mereka. Sabda Tuhan hari ini memperlihatkan bahwa Allah juga mendidik umatnya dengan keras supaya tahan uji, imannya kuat. Orang Katolik harus tahan banting. Orang Katolik tidak boleh enyek-enyek. Apa itu enyek-enyek? Lembek, manja-manja, takut sakit, takut menderita. Padahal yang diikuti adalah jalan salib, jalan sempit, jalan penuh penderitaan. Tidak banyak orang memilih, maka Katolik juga tidak banyak-banyak, selalu minoritas di Indonesia ini. Karena memang tidak ada yang mau hidup susah seperti orang Katolik. Nah, yang sudah terlanjur ini, apakah menyesal jadi Katolik? Nah, jangan hanya berani bilang tidak. Harus membuktikan kita berjuang melalui jalan yang sempit ini. Jalan kepada surga, jalan kepada kesempurnaan. Nah, kalau orang Katolik sudah rajin ibadah, rajin Ekaristi, rajin baca kitab suci, apalagi di rumah rosario 10 kali sehari, apalagi ikut semua kelompok devosi, apalagi adorasi Ekaristi tiap malam di rumah, bawa sakramen sendiri. Dari mana diambil? Apakah pasti masuk surga? Hah? Tidak. Kok tidak yakin? Apakah pasti masuk surga? Orang Katolik sudah rajin semuanya itu, tiap minggu Ekaristi, bahkan ada yang tiap hari, suster-suster ini. Yakin masuk surga? Hah? Apakah sudah menderita dengan menjalankan tata ibadah ini, doa-doa ini? Belum, ya. Karena itu bukan jalan sempit itu, masih jalan enak gitu. Apalagi nanti gerejanya bagus, ada AC, walaupun sekarang terpaksa dibuka jendelanya, ini ada apa ini? AC-nya tidak mempan, ini karena terlalu panas misalnya, ya. Tapi nanti ada yang banyak yang berpikir membuat gereja yang bagus, nanti bisa ibadah dengan nyaman, Ekaristi bertemu Yesus dengan penuh sukacita, ya.
rajin pertemuan lingkungan, membahas tema APP, Advent, ya, hanya dibahas saja, tetapi tidak pernah dilaksanakan, itu artinya belum memilih jalan sempit. Ya. Apa tadi bacaan Injilnya? Yesus akan mempertanyakan, aku tidak mengenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Loh, bukankah Tuhan sudah datang mengajar di kota-kota kami, kita sudah makan bersama, ya. Saya sudah selalu ekaristi, saya sudah selalu mendengarkan firman Tuhan dan seterusnya. Tetap Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Nah, kenapa Yesus mengatakan itu? Kenapa kira-kira? Karena Yesus ada di lorong-lorong kota. Yesus ada di mana-mana. Yesus ada dan terutama dalam diri mereka yang kecil, mereka yang hina dina, mereka yang kita sebut dalam doa ardas kita kurang beruntung hidupnya, yang sudah kita bahas dalam pertemuan APP. Dan di tema APP kita punya tugas untuk melewati jalan sempit. Kamu harus memberi mereka makan. Ya. Jadi kita tidak hanya berdoa, kita tidak hanya membahasnya dalam lingkungan, kita masuk dalam lorong-lorong sempit, jalan sempit menuju surga, yaitu ketika kita menemukan mereka dan memberi makan pada mereka. Bisa diterjemahkan, ada banyak cara untuk memberi makan. Ada yang memberi modal, ada yang memberi makan secara langsung, ada yang katakanlah mungkin tidak memberi secara gratis, tapi secara murah, ya. Kita buktikan bahwa orang Katolik ada untuk menolong mereka yang katakanlah berkekurangan. Itu menjadi tolak ukur pengadilan terakhir. Karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku gelandangan, kamu tidak memberi tumpangan padaku. Ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Ini kata-kata Yesus ini bukan simbolis. Karena dia memilih, sudah meninggalkan kemahatinggiannya, kemahakuasaannya sebagai Allah dengan menjadi manusia. Dan ketika menjadi manusia, dia menjadi hamba dari para hamba. Yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Artinya pilihan kematian yang paling hina pada saat itu untuk membuktikan ada jalan kasih dari Allah di surga, yaitu jalan kesempurnaan ketika dia bisa memberikan diri, menyerahkan nyawa untuk kita manusia yang berdosa. Nah, orang Katolik yang sudah disatukan dalam Ekaristi dengan Kristus, diberi martabat baru sebagai garam dan terang. Itu artinya dia melaksanakan tugas yang sama dari tugas Yesus. Nah, kita melalui lorong-lorong sempit dunia ini menemukan mereka, menemukan Kristus di dalam diri mereka. Supaya pada akhirnya Yesus tidak mengatakan, aku tidak mengenal engkau, kalian semua pembuat kejahatan. Ya. Jadi bahkan Ekaristi di mana kita bersatu dengan Yesus pun, kalau tidak berbuah, kalau tidak menghasilkan manfaat bagi orang lain, Yesus katakan itu juga pembuat kejahatan. Karena menentang apa yang kita pilih sendiri untuk mengikuti Kristus. Saudara sekalian, nanti ada yang menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan inisiasi Kristen, dianggap dewasa, siap diutus untuk menjadi saksi dan pelayan bagi sesama. Jadi kita tidak melihat sakramen Krisma hanya dalam tata ibadah batiniah kita sebagai sesuatu yang rohaniah yang nanti menyempurnakan kesatuan kita dengan Kristus, karena disebut sebagai inisiasi proses masuk menjadi orang Kristen yang sejati. Tetapi di balik itu kita dituntut untuk membuktikan bahwa orang Kristen yang dewasa, yang sejati adalah nanti yang menghasilkan buah-buah kasih
di mana kita hidup, terutama bagi sesama. Tidak banyak berbeda khotbah saya di mana-mana, karena itu yang memang harus ditekankan, dan nanti kita membuktikan melaksanakan apa yang menjadi amanat arah dasar tahun keadilan sosial kemanusiaan, tahun depan tahun cinta kehidupan dan lingkungan hidup, dan tahun berikutnya lagi tahun syukur, merayakan bahwa Yesus hadir di bumi Lampung ini 100 tahun yang lalu dalam bentuk iman Katolik. Maka mari kita berjuang sekuat tenaga menjadi orang yang tahan uji, menjadi orang yang tahan banting, menjadi orang yang kuat. Jadi kita harus ambil yang namanya sarana-sarana bantu untuk menjadikan diri kita kuat. Tidak hanya dalam pikiran dan pengetahuan iman, tetapi juga bahkan secara fisik. Karena mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap kekuatan, itu butuh fisik yang kuat, supaya sanggup melewati jalan yang sempit tadi, tidak kalah di tengah jalan. Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini melalui sabda Tuhan kita diingatkan kembali bahwa ikut Kristus adalah memilih jalan sempit menuju surga, bukan jalan tol menuju kepada kebinasaan. Nanti sehebat apapun liturgi kita, sehebat apapun semarak, katakanlah tata rohani kita, kalau tidak menghasilkan buah kasih kepada sesama, hidup kita menjadi tidak seimbang. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.